warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sholih dan sholihah. Hari ini Ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita: 1. Kalian mampu menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. 2. Menyebutkan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. 3. Meneladani kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman menggantikan Nabi Daud alaihi salam sebagai raja. Sejak kecil, Nabi Sulaiman terlihat cerdas, ketajaman berpikir, serta bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Ketika Nabi Sulaiman cukup usia, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi semua makhluk, baik binatang maupun jin. Nabi Sulaiman juga bisa mengerti semua bahasa binatang. Nabi Sulaiman mempunyai istana yang sangat megah serta indah. Istana itu dibangun dengan gotong royong jin, binatang, dan manusia. Suatu ketika, Nabi Sulaiman dan pasukannya hendak melewati suatu tempat yang di dalamnya terdapat sarang semut. Para semut berlari pontang-panting menuju sarangnya untuk menyelamatkan diri agar tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman. Mendengar suara semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti, menunggu semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya dan berhati-hati agar tidak menginjak semut. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukan dan umatnya yang terdiri atas manusia, jin, dan hewan. Semua undangan itu hadir kecuali burung hudhud. Burung hudhud akan mendapatkan hukuman karena tidak disiplin dalam menjalankan tugas. Namun, dalam keterangannya, burung hudhud memberi berita bahwa di negeri Saba hiduplah seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaannya luas, dan rakyatnya hidup dengan makmur. Namun, mereka tidak menyembah Allah. Mereka disesatkan oleh iblis sehingga menyembah matahari. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Aku percaya dengan berita yang kau bawa itu, tetapi aku akan menyelidiki dulu kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Bilqis. Terbanglah burung hudhud ke negeri Saba dan menyerahkan surat dari Nabi Sulaiman." Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil seluruh abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Dalam musyawarah itu, diputuskan bahwa ia hanya akan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis dengan membawa berbagai hadiah yang indah dan mahal. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, dengan tegas Nabi Sulaiman menolak hadiah itu karena
ia memiliki harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan oleh Ratu Bilqis. Beliau menyampaikan pesan kepada utusan Ratu Bilqis, yaitu meminta kedatangan Ratu Bilqis agar memeluk agama Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika Ratu Bilqis dan rakyatnya mau menuruti keinginan Nabi Sulaiman, maka kerajaan Sabah akan selamat, dan Nabi Sulaiman berharap dakwahnya tidak ditentang. Para utusan itu segera kembali ke negeri Sabah. Diputuskanlah bahwa Ratu Bilqis akan datang memenuhi permintaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengetahui perjalanan Bilqis menuju ke negerinya. Beliau pun bermaksud menunjukkan suatu mukjizat kepada Ratu Bilqis sebagai bukti atas kenabiannya, yaitu dengan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Tiba-tiba saja singgasana itu telah ada di hadapan Raja Sulaiman. Ketika Ratu Bilqis telah tiba, Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah singgasana ini serupa dengan singgasana kerajaanmu?" Ratu Bilqis menjawab, "Ya, sepertinya memang milikku." Setelah memeriksanya, Ratu Bilqis membenarkan bahwa singgasana itu adalah miliknya. Berkatalah ia kepada Nabi Sulaiman, "Sesungguhnya aku telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tatkala datang burung hudhud membawa surat darimu. Namun yang menghalangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami, sehingga saat ini kami datang menghadapmu." Setelah kejadian itu, Ratu Bilqis memeluk agama Allah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisahnya sangat menarik, bukan? Tentu kalian sudah mengetahui kisah inspiratif ini. Selanjutnya, kita harus mengambil pelajaran agar kita semakin menambah keimanan kepada Allah. Tentunya, kisah ini mengajarkan kita untuk bersikap tidak sombong dengan kelebihan yang kita miliki, baik itu kelebihan dalam harta, kepandaian, maupun fisik. Kita hendaknya selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bersikap rendah hati sehingga orang lain senang dengan kita. Kisah Nabi Sulaiman mengingatkan kepada kita bahwa semua harta yang kita miliki adalah amanah Allah. Karena itu, anak muslim harus menjaganya dengan baik sesuai dengan perintah Allah. Allah mengamanatkan bahwa sebagian harta yang kita miliki adalah hak orang lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki sifat dermawan. Berikut adalah hikmah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. 1. Kita harus menyayangi hewan dengan tidak mengganggu dan menyakitinya. 2. Untuk meraih kesuksesan hidup, dibutuhkan ilmu pengetahuan yang mendalam dan luas. 3. Bijaksana dalam bertindak dan berkata. 4. Adil dalam memutuskan perkara. 5. Rendah hati. Rendah hati artinya tidak menampilkan perilaku yang berlebihan, meskipun memiliki kekayaan, ilmu yang luas, penampilan yang menawan. Kita harus tetap sederhana dan tidak menunjukkan diri paling hebat. 6. Dermawan. Anak muslim harus memiliki perilaku suka memberi, ringan tangan, dan suka membantu kesusahan orang lain. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian catat di buku catatan PAI. Selanjutnya, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
1. Tuliskan tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. 2. Tuliskan perilaku mulia Nabi Sulaiman alaihi salam yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tuliskan orang-orang yang menurut kalian orang kaya dan memiliki sifat suka berbagi kepada orang lain. Bersama-sama mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.